Ya, baik. Ya, saudara, kita langsung aja ya. Nah, pagi ini, saudara, saya merasa penting sekali kita setelah pandemi ya 19 ini, COVID-19, kita harus kembali ya mengatur ulang uh, hidup kita, saudara, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena setelah COVID-19 ini kita melihat cenderung ya kita jemaat manusia, ya kita orang-orang percaya ya bisa saja bergeser dari prinsip-prinsip Alkitabiah tentang hidup berjemaat, saudara. Nah, karena itu hari ini saya tergerak untuk menyampaikan satu hal yang sangat penting, yaitu, saudara, bagaimana kita harus tertanam dalam gereja lokal. Nah, saudara, karena topik ini ya sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya kecenderungan setelah pandemi COVID-19 ini, ya orang-orang Kristen banyak sekali, saudara, yang tidak lagi mempraktekkan kebenaran ini, ya, di mana kita tidak tertanam dalam gereja lokal, tapi kita melanglang buana ya di dunia virtual. Ya, kita, saudara, nggak punya sebuah komitmen untuk hidup berjemaat ya secara lokal. Nah, ini tidak sehat, saudara. Ini bahkan berbahaya karena kita melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena itu, saudara, hari ini saya mau membahas tentang kebenaran ini. Nah, mengapa kita perlu tertanam dalam gereja lokal? Kita lihat berikutnya, saudara. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara eksplisit tentang tertanam dalam gereja lokal dengan kata-kata tertanam dalam gereja lokal. Ya, tidak ada kata-kata ini secara eksplisit, tertanamlah dalam gereja lokal. Ya, tapi, saudara, kalau kita lihat, kita baca kitab Perjanjian Baru khususnya tentang gereja mula-mula, kita dapat melihat konsep ini dengan jelas ya dipraktekkan oleh gereja mula-mula, dipraktekkan oleh orang Kristen ya gereja mula-mula. Mereka tertanam dalam gereja lokal. Nah, mari kita akan lihat, saudara, kenapa kita perlu tertanam di dalam gereja lokal. Nah, kita akan lihat 3 alasan kenapa kita harus tertanam di dalam gereja lokal. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Yang pertama, karena keselamatan itu berkaitan dengan ketercantuman kita ke dalam tubuh Kristus secara lokal. Nah, ini saya nggak ada waktu membahas. Efesus, nanti saudara baca ayat 2, pasal 2, ayat 1 sampai 22, saya pernah bahas ini. Ya, saudara, kita bukan hanya diselamatkan dari dosa, bukan hanya diampuni dosanya, tapi kita tercantum ke dalam tubuh Kristus. Kita lahir ke dalam sebuah keluarga, keluarga Allah Bapa, ya, dan kita menjadi batu hidup yang ditanam, saudaraku, dibangun, ya, disusun rapi, ya, menjadi tempat kediaman Allah. Jadi kita bukan hanya selamat aja, saudara. Bukan hanya dibebaskan dari hukuman dosa, tapi kita bergabung, ya, hidup dalam sebuah komunitas. Ya, kita tertanam dalam gereja lokal. Nah, dari mana kita tahu? Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ada kata Tuhan menambah jumlah mereka. Nah, kalau bahasa Indonesia sepertinya agak kurang tajam. Tapi coba kita lihat dalam New King James.
praising God and having favor with all the people. And the Lord, siapa ini? Tuhan, added to the church daily, ya, those who were being saved. Jadi Tuhan menambahkan kepada gereja. Nah ini dia, menambahkan kepada gereja tiap-tiap hari dengan orang yang diselamatkan. Artinya kalau orang diselamatkan, dia harus bergabung ke gereja. Ya, apa itu saudaraku? Gereja lokal di sini. Jelas di sini adalah gereja mula-mula yang didirikan pada hari Pentakosta, yaitu yang terdiri dari 3.000 jemaat itu, saudara. Mereka bergabung, mereka ditambahkan. Nah ini, ditambahkan. Ya, jadi mereka bergabung menjadi bagian dari gereja lokal itu. Berarti orang Kristen kalau betul selamat, saudara, ya dia sudah Tuhan cangkokkan, Tuhan cantumkan. Ya, dia ditanam ke dalam sebuah gereja lokal. Dia harus tahu ini, saudara. Ya, nah masalahnya banyak orang Kristen nggak tahu, makanya mereka hidup independen. Sesudah diselamatkan mereka pikir, oh udah beres. Jadi orang Kristen, ya, antara aku dengan Tuhan, nggak ada kaitannya sama gereja lokal. Nah itu nggak benar, saudara. Ya, jadi kita mesti tahu kita harus bergabung ke dalam tubuh Kristus. Nah, coba kita lihat gambar ini, saudara. Nah, tubuh Kristus atau gereja itu ada 3 apa, saudara? Dimensi, ya. Pertama, tubuh Kristus bisa bicara tentang tubuh Kristus universal. Nah, tubuh Kristus universal ini seluruh dunia satu tubuh, saudara. Seluruh dunia, ya. Bukan banyak tubuh, satu tubuh. Jadi kita satu kesatuan. Nah, kemudian gereja universal, saudara, itu nggak pernah ketemu. Jadi gereja universal itu bersifat mistik, nggak kelihatan, saudara. Ya, mau ketemu di mana? Di laut sambil berenang-berenang, nggak ada tempat yang cukup untuk ketemu. Karena ini gereja seluruh dunia, saudara. Nggak pernah bertemu secara fisik. Ya, makanya disebut gereja mistik, ya, saudara. Nah, kemudian wujud dari gereja universal, saudara, ya, yang bisa dilihat oleh mata, itulah gereja lokal. Nah, gereja lokal itu adalah kumpulan orang-orang Kristen di satu lokalitas. Nah, kalau zamannya Tuhan Yesus, zamannya gereja mula-mula, itu satu kota, satu gereja, saudara. Nggak banyak gereja. Satu kota, misalnya Yerusalem. Nah, jumlah penduduknya cuma 50.000. Ya, kalau lagi banyak saudaraku, upacara 150.000. Mungkin tingkatannya ya Kelapa Gading lah gitu, saudara. Nah, di situ gereja ketemu, saudara. Ya, gereja itu, saudara, ya sama-sama bisa dilihat pertemuannya, persatuannya, ya. Nah, itu gereja lokal, saudara. Nah, kemudian, saudara, di dalam gereja lokal itu, ya, ada unit-unit dasarnya. Nah, itu yang kita sebut komunitas kecil, ya. Kalau kita sebutnya komsel atau kompak, itu yang di rumah-rumah, saudara. Nah, itu juga disebut tubuh Kristus, disebut gereja, ya. Jadi kalau gereja lokal, satu kota, satu gereja, disebutnya pakai kata singular, ya. Jadi misalnya kepada jemaat di Filipi, bukan jemaat-jemaat, jemaat di Filipi, gereja di Filipi, ya, di kota Filipi, ya satu gereja, gereja lokal. Nah, kemudian saudara, tapi gereja lokal itu juga bertemunya di rumah-rumah. Nah, di rumah-rumah itu, saudara, itu disebut gereja juga. Paulus menulis surat kepada, ya, jemaat yang di rumah. Dia sebut gereja, jemaat yang di rumah. Nah, saudara, jadi ada 3 dimensi gereja, saudara. Universal, lokal, dan komunitas kecil.
Nah, bagaimana kita saudara bergabung ke gereja universal? Ya, caranya adalah kita bergabung ke gereja lokal. Kita nggak bisa bergabung ke gereja universal langsung karena gereja universal nggak pernah ketemu. Kita harus gabung ke gereja lokal. Nah, bagaimana kita gabung ke gereja lokal? Nah, gereja lokal ya kadang-kadang pertemuannya, saudaraku, ya mungkin perlu 5 ibadah. Nah, nggak bisa kita, saudaraku, ya kalau kita hanya ikut satu ibadah aja nggak cukup, saudara. Besar apalagi, saudara. Nah, kita perlu ikut kelompok unit dasarnya yang di rumah-rumah. Ya, itulah, saudaraku, gereja komunitas. Nah, jadi, saudara, kalau kita diselamatkan, kita tidak hanya, saudara, jadi orang Kristen, ya, terus, oh, udah beres. Kita mesti hidup dalam gereja lokal dan terlibat dalam komunitas kecil ini, saudara. Nah, kita lihat lagi contoh lainnya, saudara. Next, kita lihat. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 5, ayat 14, saya bacakan dalam bahasa Inggris, ya, NKJV. The believer will increasingly added to the Lord. Wah, ini lebih aneh lagi. Added to the Lord, multitude of both men and women. Nah, dikatakan orang-orang percaya, ya, itu bertambah secara apa, saudara? Secara eksponensial, ya, increasingly itu eksponensial, ditambahkan kepada Tuhan. Nah, aneh kan? Bukan ditambahkan kepada gereja. Kalau yang tadi ditambahkan kepada gereja, ini ditambahkan kepada Tuhan. Aneh. Nah, Tuhan di sini siapa? Inilah Kristus korporat, saudara. Kristus dan tubuhnya, itu yang disebut Tuhan. Ya, jadi penulis Kisah Rasul melihat gereja itu sebagai Tuhan sendiri. Ya, yang gambar sebelah kiri ini, saudara. Itulah Tuhan. Kristus korporat. Jadi sekarang Tuhan Yesus itu, saudara, bukan lagi Kristus pribadi. Karena Kristus pribadinya sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia mempunyai sebuah tubuh yang kelihatan tubuhnya di bumi ini, saudara. Itulah, saudaraku, gereja, ya, lokal. Ya, yang universal nggak kelihatan kan, tapi yang lokal kelihatan, saudara. Nah, itu jadi kita mesti dicangkokkan, ditanam ke dalam gereja lokal ini, saudara. Ya, jadi edit to the Lord. Ya, kita mesti bergabung ke gereja lokal. Jadi jangan pernah jadi orang Kristen yang nggak jelas gereja lokalnya di mana. Ya, kamu gereja lokalnya di mana? Ya, di mana-mana, Pak Edi. Nggak bisa. Ya, gereja lokal itu nanti kita lihat lebih dalam, saudara. Ya, bukan sekedar kita gabung ke sebuah komunitas, bukan. Nanti kita lihat. Nah, saudara, kalau kita nggak bergabung ke gereja lokal, ya dipertanyakan, kita sebenarnya selamat nggak? Ya, nah saya percaya sih orang Kristen sebenarnya udah selamat, saudara. Ya, cuman dia nggak pernah diajarin harus bergabung ke gereja lokal, maka dia hidupnya dia pikir, oh ya, yang penting udah selamat. Lalu dia, saudara, ya hidupnya independen, melanglang buana di dunia virtual. Ya, dia nggak pernah gabung ke gereja lokal mana, ya bahkan ibadah secara onsite pun dia nggak mau lagi, saudara. Ya, nah apalagi sesudah pandemi, dia berpikir, oh enggak, saya kan ya udah bergereja, gereja kamu mana? Kan gereja saya universal, Pak. Loh, universal itu nggak pernah ketemu, Bung. Ya, nah kamu harus ada di gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kamu. Nah, jadi, saudara, gereja mula-mula seperti itu. Nah, kalau kita baca Kisah Rasul 2:46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di mana? Di bait Allah. Nah, ini pertemuan bersama, saudara. 3.000 orang itu.
Walaupun bentuk pertemuannya zaman itu, saudara, nggak ada gedung yang muat. Jadi mereka ketemunya kelompok-kelompok kecil, ya. Tapi mereka kumpul sama-sama berfellowship, melakukan apa, saudara? Melakukan ibadah raya bersama-sama, terutama hari Minggu, saudara. Nah, hari Minggu itu hari beribadah secara raya, ya. Nah, kemudian dalam gereja, ya, beberapa abad kemudian mereka ketemu bersama-sama, ya. Ada tempat buat mereka bertemu, puji Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi nggak cukup, ya saudara, mereka hanya beribadah raya di Bait Allah di Serambi Salomo, tapi mereka juga kumpul di rumah-rumah. Nah, ini unit-unit terkecilnya gereja, saudara. Inilah komsel dan kompak. Mereka kumpul juga di situ, saudara. Ya, mereka saling membangun. Di sini baru bisa praktek saling. Nah, inilah orang Kristen sejati, saudara. Ya, jadi orang Kristen sejati nggak alkitabiah kalau hanya virtual aja. Kalau hanya saudaraku onsite saja, online saja. Ya, saya tidak berkata online itu salah, saudara. Silakan. Ya, kalau kita, saudara, ya memang waktu hari Minggu itu tidak bisa beribadah, ada di luar kota, ya, atau ada yang bekerja, saudara. Nggak apa-apa, saudara ikut, ya, online. Tapi saudara, ya jangan lupa, saudara, ya komunitas di mana saling itu saudara mesti onsite, ya. Atau kalau saudara bisa, ya yang paling baik adalah atur hidup saudara supaya saudara bergabung juga dalam ibadah raya hari Minggu, ya. Kita merayakan hari Tuhan bersama-sama. Itu yang paling ideal, ya. Memang tidak ada, ya saudara, ayatnya yang mengatakan kalau kita nggak merayakan hari Tuhan tapi bekerja kita hari Minggu, kita dosa. Nggak ada ayatnya, ya. Gereja mula-mula juga 300 tahun pertama mereka kerja, saudara, ya. Hari Minggu itu hari kerja karena waktu itu hari pertama dari minggu, ya. Nah, hari pertama dari sebuah hari Minggu, ya, karena hari ke-8 kan hari pertama itu. Jadi kerja, orang Kristen kerja, saudara. Waktu itu belum libur, 300 tahun pertama orang Kristen hari Minggu itu kerja. Tapi udah ditetapkan itu the Lord's Day, hari Tuhan. Ngapain hari Tuhan? Kita mesti beribadah bersama-sama, saudara. Ya, nah, kita mesti biasakan, saudara. Ya, hari Minggu itu hari ibadah bersama-sama. Tapi kalau harus bekerja, ya kayak gereja mula-mula harus bekerja, nah mereka lakukan begini, saudara. Gereja mula-mula mereka pagi-pagi doa dulu, kumpul pagi-pagi sebelum kerja. Jadi kayak kita mesbah doa gitu, saudara. Nah, habis doa mereka pergi kerja. Nah, zaman itu kan nggak ada internet, saudara. Ya, jadi mereka habis kerja, nah malamnya, saudara, jam 6 ke atas, mereka kumpul lagi memecah roti. Ya, mereka makan-makan, saudara. Ya, nah, itu mereka kumpul berfellowship, saling membangun. Nah, itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Jadi kalau saudara harus bekerja, ya, usahakan gabung, ya, ibadah rayanya mungkin lebih pagi. Ya, kalau ada yang pagi. Ya, kalau enggak, saudaraku, gabung yang nanti, ya, malam atau sore. Atau saudara, ya, kalau memang kita harus, ya kita ikut online, ya. Nah, saudara, tapi kita sama-sama dengan tubuh Kristus kita merayakan, ya saudara, hari Tuhan itu. Nah, itu kita mesti biasakan, saudara. Ya, itulah gereja, kehidupan gereja, ya. Nah, kesimpulannya jadi gini, saudara. Ya, saya kasih ilustrasi supaya kita lebih mengerti, saudara. Seperti TNI, ya, TNI itu adalah tubuh secara
tubuh Tentara Nasional Indonesia secara apa, saudara? Secara ya universal. Ya, artinya di Indonesia lah ya. Ini perumpamaan aja, saudara. Nah, jadi TNI seluruh Indonesia nggak pernah ketemu, saudara. Ya, nggak ada wujud fisiknya, bisa ketemu di mana, nggak cukup tempatnya. Nah, untuk bergabung ke tubuh TNI ya secara nasional ini, saudara, bagaimana caranya? Nah, Anda harus bergabung ke apa, saudara? Ya, ke TNI ya yang ada di apa, saudaraku, daerah-daerah yang ada di wilayah-wilayah daerah-daerah ya yang kita sebut Kodam, Komando Daerah Militer ya. Nah, unitnya, saudara, yang paling kecil dari Kodam ini yang kita sebut Koramil. Ya, Koramil itulah kalau diumpamakan setara dengan gereja lokal, saudara. Koramil itu tingkatannya sebuah kecamatan, ya mungkin kayak Kelapa Gading gitu, saudara. Nah, itu ada Koramil, terdiri dari TNI yang ada di daerah itu, saudara. Ada pertemuannya, ya. Mereka kalau mau apel bisa ketemu sama-sama. Nah, tapi Anda nggak cukup hanya gabung ke Koramil, ya. TNI perlu bergabung ke Regu namanya, saudara. Ya, Regu. Nah, Regu itu adalah 8 sampai 12 orang, ya. Ini adalah, saudaraku, unit terkecil. Diambil dari apa, saudara? Diambil dari unit terkecilnya tentara Romawi yang disebut kontuberium. Ya, kontuberium itu 8 orang hidup dalam kemah yang sama. Nah, kalau ini setara dengan Komsel, saudara. Ya, Komsel. Tentara Romawi kalau berbaris, saudara, berdua-berdua, formasinya 8 orang. Tapi formasinya berdua-berdua, saling menjaga. Nah, itu kompak, saudara. Ya. Nah, inilah, saudara, ya apa struktur, ya struktur apa TNI seperti itu. Nah, sama juga struktur gereja, saudara. Ya, ada gereja universal itu nggak pernah ketemu, ya. Nah, kita untuk bergabung ke gereja universal harus bergabung ke gereja lokal. Nah, gereja lokal itu KTC itu gereja lokal. Ya, Abalef Industri itu gereja lokal, saudara. Ya, ada ibadah rayanya. Ya, kita gabung ke sana, saudara. Ya, mereka kumpul. Ya, ada kecuali gereja kampung, saudara, yang nggak pernah bisa ketemu. Mereka di daerah aniaya. Mereka nggak bisa kumpul, yang nggak apa-apa. Pemimpinnya aja yang kumpul, ya. Mereka menyatakan kebersatuannya, ya. Tapi mereka kumpul di, nah yang ketiga ini, saudara, dimensi yang ketiga ini adalah komunitas kecil. Inilah Regu, ya. Tiap orang tentaranya Kristus harus ada dalam Regu, kontuberium, ya, hidup dalam sebuah kema, dalam sebuah ya komunitas sama-sama, saudara. Ya, dan formasi barisnya adalah berdua-berdua, kompak. Makanya Yesus kalau mengutus tentaranya berdua-berdua. Nah, ini keren, saudara. Inilah struktur gereja. Ya, kita harus terlibat dalam 3 dimensi ini, saudara. Ya, cara kita masuk dalam gereja universal adalah gabung ke gereja lokal. Ya, dan cara kita, saudaraku, gabung ke gereja lokal adalah gabung ke regunya, komunitas kecilnya, Komsel dan Kompak. Ya, nah ini penting, saudara. Banyak orang Kristen nggak ngerti ini. Mereka pikir, oh percaya Yesus itu hanya terima Yesus, cukup diselamatkan, beres, tinggal hidup independen, tunggu Tuhan Yesus datang. Itu kehidupan Kristen yang tidak benar, saudara. Ya, nah ini alasan yang pertama, karena keselamatan berkaitan dengan ketercantuman kita ke dalam tubuh Kristus secara lokal. Ya,
Ini alasan pertama. Nah, sekarang kita lihat alasan yang kedua. Kenapa kita mesti tertanam dalam gereja lokal? Ya, apa sendirian aja kan nggak apa-apa dong, ya hidup sendirian. Atau hanya bergabung ke kompak aja, ya nggak cukup, saudara. Hanya bergabung ke kompak aja, ya. Nah, kita lihat harus bergabung ke gereja lokal, ya. Kenapa? Nah, supaya jiwa kita dijaga oleh otoritas perlindungan para penatua dan gembala, ya, atau pemimpin. Kita baca ayatnya, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tanduklah mereka. Amin. Aduh, bukan ya. Tunduklah kepada mereka. Kenapa? Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Wow, ya. Nah, saudara, jadi kita disuruh taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Nah, konteksnya siapa ini, saudara? Pemimpin gereja lokal, ya. Nah, ini pemimpin gereja lokal. Pemimpin gereja lokal itu siapa, saudara? Ya penatua atau yang disebut gembala, ya. Nah, kalau gereja yang besar, saudara, mereka dibantu dengan apa, saudara? Pemimpin yang didelegasikan, ya. Itu ada mungkin disebut gembala apa area, atau ada koordinator area, ya, atau korsel, fasel, ya, atau apapun lah yang menyebutnya, ya. Nah, ini saudara adalah orang-orang yang ditaruh Tuhan untuk supaya dia berjaga-jaga atas jiwa kita, ya. Jadi saudara, mereka tugasnya berjaga-jaga, ya, menjaga diri saudara supaya kerohanian saudara sehat, bertumbuh, aman, ya, tidak apa saudara, diserang oleh serigala, tidak diserang oleh ajaran-ajaran sesat. Mereka, saudaraku, bertanggung jawab atasnya. Nah, kalau saudara nggak pernah tunduk dan taat kepada pemimpin-pemimpin gereja lokal ini, saudara pasti akan dalam keadaan bahaya, ya. Saudara nggak mungkin bisa melanjutkan perjalanan kekristenan saudara. Di tengah jalan saudara udah diterkam serigala. Di tengah jalan saudara udah sesat, ya. Nah, jadi saudara, kita mesti terus, ya, saudara, hidup dalam gereja lokal. Ya, makanya kita mesti tertanam dalam gereja lokal yang ada pemimpinnya. Jangan pernah, saudara, gabung ke kelompok yang pemimpinnya tidak bertanggung jawab. Ya, oh dia nggak mau bertanggung jawab. Ini loose fellowship. Nah, itu bukan gereja lokal, saudara. Itu cuman klub, ya, kumpul-kumpul aja, saudara. Nah, dengan jalan itu mereka, ya, pemimpin-pemimpin ini, kalau kita lihat mereka ini konsistennya, pemimpin itu akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, pemimpin dalam melaksanakan tugas penjagaan, tugas covering ini, dia nggak boleh melakukannya dengan keluh kesah, tapi harus dengan gembira. Artinya nggak boleh dengan paksa, ya, nggak boleh, saudara. Ya, Yesus juga udah bilang kan, saudara, kalau memimpin itu nggak boleh seperti tangan besi, nggak boleh, ya, controlling, ya, kita kontrol orang supaya melakukan apa yang kita mau, nggak boleh, ya, harus melakukan dengan gembira, dengan sukacita, ya, motifnya harus kasih, bukan apa, saudara, ya, bukan selfish, kedagingan, ya. Kalau orang memimpin, ya, dengan kedagingan, dia kontrol orang supaya orang ikutin maunya dia, ya. Tapi kalau saudaraku pemimpin yang benar, ya, dia tidak mengontrol orang
dengan kekuatan daging, saudara. Itu sihir. Tapi dia melayani dengan gembira, mendoakan dengan gembira orang yang dia pimpin itu, saudara. Dia serahkan kontrolnya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada saudaraku dirinya. Ya, nah kalau kepada dirinya itu namanya ya saudara controlling yang abalef, ya tidak setuju, saudara. Ya, kita nggak boleh praktekkan kontrol orang supaya ngikutin apa yang kita mau. Kita hamba Tuhan. Ya, saudara, kita harus lakukan bukan dengan paksa, bukan dengan keluh kesah, tapi dengan gembira. Karena kalau dengan keluh kesah, tidak membawa keuntungan. Baik yang mengontrol maupun yang dikontrol. Ya, membawa kerusakan, damage. Ya, jangan, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, saudara. Ya, karena gembala-gembala atau penatua, Tuhan bilang begini dalam Kisah Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan domba. Nah, seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Nah, saudara, kita disuruh apa, saudara? Pemimpin-pemimpin. Ya, jagalah diri pemimpin. Kedua, jagalah seluruh kawanan. Ya, jadi ada kawanan. Nah, ini gereja lokal, saudara. Ya, karena ini konteksnya Paulus lagi ngomong sama penatua Efesus. Berarti kawanan yang dia maksud seluruh kumpulan orang percaya di Efesus. Berarti gereja lokal. Ya, jadi saudara, gereja lokal itu ya harus ada gembala-gembalanya atau penatua-penatuanya. Ya, kan penatua-penatua itu diangkat ya oleh Roh Kudus untuk jadi penilik. Nah, penilik di sini artinya mengawasi. Ingat ya, jangan mengontrol, tapi mengawasi. Kontrolnya harus dari Tuhan. Ya, pemimpin itu penilik. Ya, kita mengawasi, ngecek sehat nggak domba-domba ini. Ngecek, saudaraku, domba-domba ini diserang sama ajaran sesat nggak, saudara? Ya, ya, dicek domba-domba ini kena serangan serigala nggak? Dicek. Nah, itu penilik harus rajin mengecek, ya, saudara, karena dia tugasnya menilik, ya, menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya, jadi saudara, itulah sebabnya tiap orang mesti ada dalam kawanan-kawanan ini. Kalau kita nggak ada dalam kawanan ini, siapa yang menjaga hidup kita, saudara? Nggak ada. Kita di luar payung perlindungan ini, saudara. Dan itu bahaya sekali. Hidup kita nanti tidak akan pernah sampai di akhir perjalanan kita. Ya, ingat, saudara. Banyak orang anti sama otoritas hari-hari ini, saudara. Karena tadi itu, ya, punya apa? Punya pengertian otoritas yang keliru, yang controlling tadi itu, yang kedagingan, ya. Nah, tapi saudara ingat, entah pemimpin kita kedagingan atau enggak, tapi saudaraku, ada otoritas yang menyertai dia. Nah, kita tunduk dan taat itu bukan kepada pemimpin kita, tapi kepada Tuhan yang mendelegasikan otoritas itu. Ya, jadi kita mesti belajar, saudara, tunduk dan taat, melihat payungnya bukan ya pemimpin saudara itu. Payungnya adalah Tuhan yang mendelegasikan otoritas itu. Ya, kalau kita lihat itu kita nggak akan kecewa, saudara. Ya, nah kemudian saudara, makanya gereja bukan hanya kumpulan orang percaya, bukan. Mari kita lihat berikutnya, Kisah Rasul 14, 22 sampai 23.
Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Perhatikan saudara, waktu ya Barnabas dan timnya masuk ya saudara ke daerah-daerah ya saudara, kemudian mereka menetapkan menguatkan hati murid-murid ya di mana-mana, di tempat-tempat di mana orang percaya sudah ada. Ya mereka kuatkan murid-murid itu, saudara. Ya. Nah, waktu itu mereka belum disebut jemaat. Mereka hanya disebut murid-murid, perhatikan. Udah murid, tapi belum kumpulan itu belum disebut jemaat. Kapan disebut jemaat? Nah, ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, kelompok itu, saudara, baru disebut jemaat. Ya, jemaat di Efesus, jemaat di Korintus, jemaat di mana ya saudara, kalau udah ada penatua. Kenapa saudara? Sebelum ada penatua, satu kelompok tidak bisa disebut jemaat seperti standarnya Alkitab. Ya, itu bisa disebut bakal jemaat, tapi belum jemaat. Ya, nah jemaat itu ada kalau ada penatuannya, saudara. Kenapa? Karena penatuannya yang bertanggung jawab atas kawanan domba itu. Ya, dia bertanggung jawab untuk menjaga ya domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Jadi, saudara, ya kalau saudara udah jadi orang Kristen, saudara mesti bergabung ke kelompok yang ada penatuannya, yang ada pemimpin yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada, itu bukan gereja. Ya, itu cuma persekutuan aja. Nggak salah, persekutuan boleh-boleh aja. Tapi itu bukan gereja lokal. Gereja lokal harus ada penatuannya, saudara. Ya, harus ada gembalanya, ya kalau istilah umumnya. Oke. Nah, inilah alasan yang kedua kenapa kita perlu saudara bergabung ke gereja lokal supaya kita dijaga oleh otoritas perlindungan para penatua atau gembala ini. Ya, ingat payung ini walaupun nggak kelihatan tapi ada. Dia melindungi saudara. Ya, tinggal penatua berfungsi aja. Dia mengawasi saudara, berdoa buat saudara. Payung ini memayungi saudara. Ya, saudara jangan keluar. Nah, orang yang keluar itu orang yang berontak sama otoritas. Keluar, ya. Mereka keluar. Terus jadi GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Jalan-jalannya di dunia virtual, saudara. Nggak jelas di mana dia ya berjemaat. Nah, dia mesti tetapkan berjemaat di mana. Nah, sekarang yang terakhir, saudara. Kenapa kita harus tertanam dalam gereja lokal? Yang ketiga, supaya dikuduskan dan bertumbuh lewat praktek disiplin gereja. Nah, mari kita lihat. Ini yang paling jarang dipraktekkan oleh gereja sekarang, saudara. Makanya gereja nggak sehat. Makanya gereja banyak yang murtad. Makanya gereja banyak yang sesat. Kenapa? Tidak mempraktekkan disiplin gereja. Nah, disiplin gereja itu adalah Matius 18. Nanti saudara baca ayat-ayat sebelumnya. Ayat 15 bilang gini, jikalau saudaramu berbuat dosa, ya nasihatilah dia empat mata. Nasihatilah dia berdua aja. Ya. Nah, jika saudaramu berbuat dosa. Nah, bahasa Inggrisnya dibilang, jika saudaramu berbuat dosa terhadap kamu. Nah, itu dalam bahasa aslinya, saudara. Kebanyakan ya itu dalam
salinan-salinan yang kuno, saudara. Tidak ada kata kepadamu, tapi jikalau saudaramu berbuat dosa. Cuman itu. Jadi ini bukan kalau orang ada salah sama kita berbuat dosa, saya mesti praktekin disiplin gereja, ya, tegur dia 4 mata. Bukan. Ini tugas tanggung jawab semua kita. Nah, ini yang kita akan ajarin nanti, saudara. Semua kompak bertanggung jawab. Ya, kalau di gereja lokal, saudara lihat ada saudara kita, ya, dia adalah seperti domba yang udah sesat. Dia, ya, konteksnya kalau saudara baca, dia domba tapi dia meninggalkan perhimpunan. Domba tapi dia tinggalin perhimpunan. Ya, maka kan katanya gembalanya cari domba yang satu itu. Kalau 100 domba ada satu terhilang, yang 99 ditinggal, dicari yang satu itu. Nah, ini konteksnya, saudara. Jadi kalau ada domba terhilang, domba loh, udah lahir baru berarti dia. Dia terhilang, dia bukan kambing, saudara. Dia domba terhilang. Nah, apa yang terjadi, saudara? Maka kita seluruh jemaat mesti cari. Karena dia domba, saudara. Ya, nah dia kan orang, walaupun domba bisa jatuh dalam dosa, saudara. Ya, bisa kepleset, bisa apa, saudara? Ya, terikat dalam berbagai jenis bentuk ikatan. Misalnya dia kena narkoba, misalnya, saudara, dia terikat pornografi, dia hidup dalam dosa dan mulai meninggalkan perhimpunan. Nah, adalah kewajiban kita semua. Ya, jika saudaramu berbuat dosa, nah dosanya konteksnya itu meninggalkan perhimpunan, dosa yang parah, yang ngikat dia, ya, yang membuat dia, saudara, nggak bisa bebas. Tuhan bilang kita wajib, semua kompak-kompak wajib cari orang ini, saudara. Jangan tunggu, oh ini tugasnya siapa, ya, pemimpin. Enggak, saudara, tugas kita semua. Ya, Tuhan ngomong sama tiap murid ini. Cari, saudara, layani orang itu, tapi supaya, ya, dia aman, jangan langsung 2-3 orang layani dia, tapi 1 orang dulu, saudara. Layani dia supaya dia aman. Nah, kalau 2 orang, nah, kata nasihati dia, saudara, itu bukan sekali. Nah, kita kan pikir ini prosedur disiplin. Ya, tegur sekali, nggak mau dengar, baru bawa 2-3 orang. Bukan. Kata tegur di situ, saudara, berkali-kali, terus-terusan. Mungkin sampai 3 bulan udah ditegur, saudara. Dilayani maksudnya. Sampai dia menang. Nah, kalau udah 2-3 bulan, nggak menang juga. Baru dibilang bawa 2-3 orang. Nah, ini kompak, peranan kompak. 2-3 orang bisa menggunakan kunci kerajaan. Pasti lebih dahsyat, kan? Nah, dilayani oleh 2-3 orang. Wah, kemungkinan lepasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena di sini ada kunci kerajaan yang bisa melepaskan dia dari dosa. Ya, tapi kalau dia nggak mau dengar juga, saudara. Nah, baru dibilang gini, saudara. Laporlah, ini dia. Dan jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah, berarti jemaat di sini apa? Jemaat lokal, bukan cuma sekedar kompak, ya. Jemaat lokal. Jadi lebih besar dari jumlah, ya, 2-3 orang, saudara. Ini jemaat, sampaikan. Nah, jika dia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, perhatikan, saudara. Udah dilayani pribadi, nggak menang. 2-3 orang kompak, nggak menang. Dilayani, ya, dengan mungkin kepemimpinan jemaat, penatuannya turun langsung, saudara. Ya, tapi apa, saudara? Nggak menang juga. Berarti ada kemungkinan dia bukan domba, saudara. Dia masih kambing. Dia belum lahir baru. Karena kalau orang lahir baru, saudara, pasti lepas.
Karena orang lahir baru kan dosanya udah ditebus Yesus. Kalau orang lahir baru kan Tuhan memberi dia benih Kristus. Wah, benih itu ya bisa menang atas dosa asal dia dilayani terus. Nah, kalau udah dilayani sampai tingkat jemaat, nggak menang juga. Kemungkinan dia bukan orang percaya, saudara. Makanya dia bilang, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Atau seorang pemungut cukai. Ingat loh, nggak dibilang diusir. Nah ini, banyak gereja langsung bilang, oh usir, orang ini diusir. Enggak. Pandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Berarti dia belum lahir baru, saudara. Nah, orang belum lahir baru nggak bisa dilayani lepas dari dosa, nggak bisa. Jadi fokusnya sampai dia jadi domba dulu, lahir baru. Nah, gimana? Injil, beritain Injil kepada dia supaya dia lahir baru. Kalau dia lahir baru, nanti dia bisa menang, saudara. Ya, nah itu maksudnya. Nah, disiplin ini, saudara, harus kita terapkan. Ini bukan tanggung jawab pemimpin aja. Ini tanggung jawab kita semua. Kita semua. Gereja kalau praktekkan ini, saudara, nggak ada orang yang murtad, saudara. Nggak ada. Ya, nggak ada orang yang akhirnya, saudara, terikat dosa, ya, dia akan lepas, saudara. Karena ada kuasa, kunci kerajaan yang bisa melepaskan dia dari dosa ini. Ya, kalau kita praktekkan ini, nah, disiplin ini, saudara, hanya bisa terjadi di dalam gereja lokal, bukan di luar. Ya, nah makanya kita mesti ada di dalam gereja lokal. Nah, kita lihat ayat terakhir ini, saudara. 1 Korintus pasal 5 ayat 12. Ya. Nah, dalam menerapkan disiplin, Paulus bilang begini, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Berarti ada yang di luar, ada yang di dalam. Ya. Berarti, saudara, orang Kristen sejati harus ada di dalam jemaat supaya saudara bisa ya mempraktekkan disiplin rohani ini, ya, sehingga kita bisa saling melayani. Kalau ada yang jatuh dalam dosa, kita perlu dikuatkan, kita perlu dilepaskan dari dosa itu, saudara. Nah, kita nggak bisa kalau kita ada di luar jemaat lokal, kita harus di dalam jemaat lokal, ya. Nah, inilah, saudaraku, sangat pentingnya kita tertanam dalam gereja lokal, ya. Nah, apakah Pak Hadi ini PowerPoint masih ada? Saya sebenarnya kirim yang terakhir, tapi nggak apa-apa kalau nggak ada. Ini terakhir ya. Ya, Oke. Kak. Nggak Ya, sempat yang terbaru, Kak. ya, oke. Nah, sekarang kesimpulannya, saudara. Ya, jadi bagaimana kita tertanam dalam gereja lokal? Nah, ini saudara catat aja, ya. Jadi kita mesti mempunyai komitmen tertanam dalam gereja lokal, saudara. Nah, apa komitmennya? Ada 3, saudara, ya. Saudara boleh catat yang pertama, ya. Kalau apa tandanya saudara komitmen tertanam dalam gereja lokal? Pertama, saudara setia beribadah. Nah, ingat ada 3 ibadah sebagai disiplin rohani yang kita mesti terus jalankan, saudara. Pertama, ibadah raya, ya, yaitu yang hari Minggu di mana kita berada, ya, minimal kalau saudara harus bekerja dan tidak bisa, saudara, ya, saudara ikut, ya, saudara ikut hari Minggu itu lewat online, ya. Tapi yang terbaik adalah, saudara, mari kita atur waktu hidup kita, kita bisa beribadah raya bersama-sama. Itu yang paling ideal, ya. Kemudian ibadah komsel dan kompak, ya, ini satu kesatuan, ya. Nah, itu kita mesti, saudara, berkomitmen, nggak boleh meninggalkan perhimpunan, ya, membiasakan diri meninggalkan perhimpunan kita bersama.
Ya, itu bicara Komsel dan Kompak. Ya, bahkan Kompak itu diusahakan sesering mungkin, saudara, lewat Zoom. Ya, kita lakukan lewat apa, saudara, online. Ya, saling mendoakan, saling apa, saudara, ya, melayani, saling ngaku dosa, terbuka tiap hari. Baru kita bisa bertumbuh. Jadi setia beribadah dalam 3 ya komunitas ini, beribadah raya ya bersama-sama, beribadah komsel dan beribadah kompak. Nah, itu artinya kita tertanam dalam gereja lokal. Nah, yang kedua, wujud nyatanya tertanam dalam gereja lokal adalah kita tunduk dan taat kepada para penatua atau pemimpin jemaat yang didelegasikan. Ya, mari kita belajar tunduk dan taat, ya, dan lakukan, nggak boleh dengan terpaksa, dengan sukacita. Ya, saudara tunduk dan taat kepada otoritas yang Tuhan percayakan. Jangan berontak, saudara. Nah, pada akhir zaman, ya, Tuhan peringatkan ada banyak orang akan berontak, saudara. Ya, dan mereka nanti kasihnya akan jadi dingin, dan mereka akan diterkam oleh serigala-serigala, oleh ajaran sesat. Ya, mari kita, saudara, tunduk dan taat kepada pemimpin-pemimpin jemaat lokal. Ya, yang ketiga, ya, kita mesti apa, saudara? Terikat janji dengan sesama anggota jemaat lokal. Ya, kita bukan hanya gabung. Ya, kalau ada masalah, bye. Sorry ya Pak Hadi ya. Sorry, saya udah nggak bisa lagi komitmen di sini. Kenapa? Aduh, gue terlalu sakit hatinya sama Hadi nih. Disakitin terus, ya kan? Saya dilukain terus, udah bye-bye. Nah, itu orang yang tidak terikat janji. Bayangin, saudara, kalau Tuhan Yesus kayak begitu sama kita. Bye-bye, Hadi. Ya, kamu itu susah di ngomongin. Ya, aku udah mati di kayu salib buat kamu, kamu masih begitu. Sorry deh, ya. Kasihku kepada kamu cuman sementara, ya. Saya udah nggak kuat lagi, udah nggak bisa. Sorry, bye-bye. Nah, saudara, Yesus bilang, kasihilah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan nggak pernah capek sama kita, saudara. Tuhan mengasihi kita bukan hanya di mulut. Dia mengasihi kita, saudara, sebagai wujud covenant. Ya, dia hidup dalam covenant, saudara. Dia berjanji. Nah, ini lebih dari janji sekedar kata-kata. Tapi ini janji setia, covenant. Janji sampai selama-lamanya. Makanya Yesus nggak pernah berhenti mengasihi kita sampai selama-lamanya. Dia mengampuni kita. Ya, sampai selama-lamanya dia siap mengampuni kita, saudara. Karena kasihnya ya begitu besar. Nah, kita disuruh saling mengasihi seperti itu. Nah, itulah hidup terikat janji. Ya, jadi sekali lagi komitmen tertanam dalam gereja lokal itu wujudnya kita setia beribadah, ya, ibadah raya, komsel, kompak, tunduk dan taat kepada para pemimpin, bukan dengan terpaksa, ya, tapi dengan sukacita, dengan iman. Ya, yang terakhir, saudara, terikat janji dengan sesama anggota jemaat bahwa kita mau belajar saling mengasihi apapun harganya, saudara. Ya, sekalipun kita ada masalah, terluka, enggak, saya mau, ya, terikat janji saling mengasihi. Nah, itulah, saudara, gaya hidup yang harus kita benahi lagi sesudah COVID-19. Kalau enggak, saudara, ke depan ini, saudara lihat, akan ada orang Kristen yang murtad besar-besaran, saudaraku. Dan mereka nanti nggak akan sampai akhir, nggak akan finishing well. Mari, saudara, kita terus semangat, ya, kita mau tertanam dalam gereja lokal. Baik, itu yang saya mau sampaikan. Saya pikir cukup dan ini penting sekali. Saya serahkan kembali ke Pak Hadi. Silakan.
Ya, makasih Kak Edi. Saya diingetin ada satu PKS yang terhilang ya waktu pandemi ini. Kita udah berusaha sempat untuk datang ke rumahnya, cuma belum diizinkan. Ini diingetin lagi pagi ini, kita mesti coba lagi untuk Ya, tegur dia ya, untuk datang sama dia. Apakah dia udah terima kita atau belum ya? Kita coba lagi, Kak Edi. Ya. Terus juga ada yang bertanya nih Kak Edi di chat, apa bedanya gereja lokal dengan yayasan Kristen mungkin maksudnya Kak? ya, oke. Sebuah kelompok boleh saja namanya yayasan, tapi kalau dia mempraktekkan hidup berjemaat, ada penatuannya, ya kan? Menurut saya itu gereja, ya kan? Nah, bisa aja satu kelompok namanya gereja, tapi dia nggak mempraktekkan hidup berjemaat, penatuannya nggak ada, ya. Ada juga cuman ini pengurus bikin acara hari Minggu, ya kan? Nah, di hadapan Tuhan, ya mungkin ya saya nggak menghakimi, mungkin aja itu bukan gereja, walaupun namanya gereja anu, gitu ya. Jadi bukan soal namanya, bukan soal dia yayasan apa enggak, ya kan? Tapi apakah dia hidup berjemaat seperti tadi itu, dan ada pemimpinnya yang berfungsi sebagai penatua atau yang disebut gembala, ya. Oke. Ya. Jadi yang terpenting apakah ada praktek hidup berjemaat ya Kak Yes. dilakukan ya. Ya. Ya, jadi bukan cuman gini, kumpul-kumpul, habis itu nggak ada gaya hidupnya ya. Nah, ya itu kayak acara doang kan. Kita kumpul bikin acara, pulang, bikin acara, pulang. Nggak ada komitmen. Ya, nanti saya nggak suka, pindahin lagi lah. Ya, dari GAAA ke GIII. GIII nggak cocok GOOO. Ya, gitu. Ya. Baik, ada lagi? Ya, oke Kak Edi sudah jelas Kak. Jadi kita akan masuk ke dalam record room ya teman-teman ya. Terima kasih Kak Edi buat sharingnya. Baik, Sampai Tuhan ketemu berkati. Senin depan. Tuhan memberkati Kak Edi.